Saudara sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cerdas. Mudah-mudahan suara saya jelas ya. Oh, ini belum berhidup ya. Ya, saudara sekalian, saya ulangi ya. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cerdas ya. Tadi suaranya belum hidup karena receivernya belum saya hidupkan. Mudah-mudahan ini tidak masalah ya. Sambil saya monitor di HP apakah bermasalah atau tidak. Oke. Hanya sudah ya, cukup ya. Artinya saya akan bacakan. Ini ngeri-ngeri sedap ya dari Dahlan Iskan. Dahlan sebut BUMN infrastruktur tunggu waktu bangkrut dan tanda tanya ya. Saya punya pengalaman dan barangkali saya bisa share. Dahlan sebut BUMN infrastruktur tunggu bangkrut. Jakarta CNBC Indonesia, CNBC Indonesia. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN periode 2011-2014 Dahlan Iskan meyakini adanya ramalan dari para ekonom mengenai ketahanan BUMN infrastruktur tinggal tunggu waktu. Menurutnya posisi BUMN itu sulit atau sulit sekali. Salah satunya saat ia mencoba menelaahnya melalui laporan keuangan BUMN Karya yang terbit pada Selasa 30 Maret 2021 lalu. Waskita Karya merugi hingga 7 triliun rupiah. Saya tahu berapa keuntungan BUMN Karya. Wijaya Karya tidak sampai rugi tapi labanya terjun bebas dari 2,2 triliun menjadi kurang dari 200 miliar. Kemudian PT PP turun dari 800 miliar tinggal 128 miliar. Pun BUMN infrastruktur yang lain. Pekerjaan infrastruktur memang gegap gempita tahun-tahun terakhir. Tapi bisnis tetaplah bisnis, punya perilakunya sendiri dan perilaku itu bersumber dari satu nafas kuat. Ujar Dahlan dikutip Jumat 2 April 2021 dari blog resminya isw.id. Pekerjaan tol lanjut Dahlan memang banyak sekali. Para BUMN karya tersebut kata Dahlan bisa memiliki sendiri tol itu atau hanya mengerjakan milik orang lain. Sebagian BUMN infrastruktur ngeri dengan besarnya modal yang harus disiapkan. Mereka memilih jadi kontraktor saja. Tapi ada BUMN yang ambisius sekali memiliki tol itu sekaligus mengerjakannya. Uang bisa dicari kata mereka untuk Dahlan. Menurut Dahlan, sekuat-kuatnya BUMN infrastruktur di Indonesia tetap harus mengandalkan sumber dana dari pihak ketiga, baik itu dari perbankan, obligasi atau right issue di pasar modal. Masih tetap ada jalan keluar di BUMN infrastruktur itu. Misalnya menjual jalan tol yang dimiliki yang pasti mengubah kerugian menjadi laba ya. Saudara sekalian, mudah-mudahan suara saya jelas ya. Karena tidak ada yang memonitor. Oke, ya. Tapi siapa yang mau beli jalan tol di masa yang begini sulit? Tentu ada saja orang yang berkelebihan uang. Masalahnya tinggal ini, mau dijual dengan harga berapa? Tanya Dahlan. Beberapa kali saya berharap lewat Iswe bulan-bulan lalu, semoga SWF segera jalan dan dana dari Amerika, Uni Emirat Arab, Jepang dan Kanada itu segera masuk ke SWF. Apa ya SWF itu? Apa gitu ya? Ada yang sudah kehausan sampai kerongkongan tutup. Dahlan. Haus kerongkongan. Berikut tulisan lengkap Dahlan dalam blog resminya. Banyak tulisan Dahlan ya, dalam blog resminya. Coba kita bacakan tulisannya seperti apa. Judulnya Haus Kerongkongan. Ini bisa dibilang mengejutkan, pun bisa dibilang tidak. Sudah agak lama para pengamat ekonomi memprediksi BUMN kelompok infrastruktur dengan tunggu waktu sulit atau sulit sekali. Tapi kondisi sebenarnya memang masih harus menunggu terbitnya laporan keuangan kinerja tahun 2020. Toh mereka pasti mengumumkannya kepada publik. Mereka perusahaan publik ada keharusan untuk dan kewajiban ya.
Yang ditunggu itu tiba Selasa lalu. Hari itu terbit laporan keuangan mereka. Semuanya menjadi jelas. Waskita Karya misalnya rugi tidak keperluan sampai 7 triliun rupiah. Wijaya Karya tidak sampai rugi tapi labanya terjun bebas dari 2,2 triliun menjadi kurang dari 200 miliar. PTPP ya, turun dari 800 miliar tinggal 128 miliar pun BUMN infrastruktur yang lain. Pekerjaan infrastruktur memang gegap gempita tahun-tahun terakhir, tapi bisnis tetaplah bisnis. Punya perilakunya sendiri dan perilaku itu bersumber dari satu nafas uang. Pekerjaan jalan tol misalnya memang luar biasa banyak. Mereka bisa memiliki sendiri tol itu atau hanya mengerjakan milik orang lain. Sebagian BUMN infrastruktur ngeri dengan besarnya modal yang harus disiapkan. Mereka memilih jadi kontraktor saja, tapi ada BUMN yang ambisius sekali. Memiliki tol itu sekaligus mengerjakannya, uang bisa dicari kata. Tapi sekuat-kuat pengusaha infrastruktur kelas Indonesia tetap saja harus mengagalkan sumber dana dari pihak ketiga, bank dan obligasi atau right issue di pasar modal. Tapi sekuat-kuat bank ia harus tunduk pada peraturan di bidang perbankan. Ada batas dalam jumlah pemberian kredit pada satu grup perusahaan, one obligor. Dana bank adalah nafas nomor 1 mereka, maka ketika perusahaan sudah tidak bisa lagi pinjam dana bank karena sudah mencapai batas atas, ya, limit, ya, bencana tahap 1 pun datang. Kata Mileci dari Dewa pun tidak akan ditakuti bank. Ketika bencana tahap 1 itu datang, harapan tinggal pada obligasi, MTM dan sejenisnya. Tapi pemilik dana obligasi pun tahu mana perusahaan yang masih bisa cari pinjaman bank dan mana yang sudah mentok. Di sini pemilik dana obligasi bisa memainkan bunga dan ini bisa saja tetap tersedia asal bunganya tinggi. Tahap 2 itu pun ada batasnya sampai obligasi itu jatuh tempo. Begitu perusahaan terbukti gagal bayar obligasi, pilihannya tinggal pada satu lubang, menerbitkan obligasi baru dengan bunga lebih tinggi lagi. Perkiraan saya merosotnya kinerja keuangan mereka sebagai besar akibat kemakan bunga tinggi. Sebenarnya masih ada jalan lain, right issue di pasar modal, menambah jumlah saham yang dijual ke publik. Tapi BUMN punya batasan, tidak boleh menjual saham ke publik lebih 50%. Takut mayoritasnya jatuh ke asing. Rasanya semua BUMN infrastruktur kini sudah mentok di limit itu. Dengan demikian right issue bukan termasuk pilihan lagi. Sebenarnya masih ada sumber dana lain murah sekali, tapi dana itu justru sudah lebih dulu dipakai, yaitu dana dari subkontraktor. Inilah sumber dana tersembunyi yang penting sekali. Jarang yang menyadari ini ketika subkontraktor tidak kunjung dibayar, maka sebenarnya mereka itu sumber dana terbesar di BUMN infrastruktur. Dan mereka itulah yang kini lebih menjerit dari BUMN itu sendiri. Karena subkontraktor adalah perusahaan yang modalnya lebih kecil. Dan lagi subkontraktor itu juga mengambil materialnya dari perusahaan yang lebih kecil lagi. Jadi ada kekerasan struktural. Ya. Ujung-ujungnya yang paling kecil itulah yang paling menderita. Mungkin saja BUMN itu tidak merasa menderita. Di BUMN yang seperti itu tidak terlalu dipikirkan oleh komisaris dan direksinya. Kan perusahaan itu bukan milik direksi dan komisaris. Bahkan mungkin jabatan direksi dan komisaris di sana masih jadi rebutan. Ini berbeda dengan di swasta yang kondisi seperti itu sudah membuat direksinya tidak bisa tidur sampai pun tidak bisa lagi bereaksi. Memang masih tetap ada jalan keluar di BUMN infrastruktur itu. Waskita Karya misalnya bisa jual jalan tol miliknya. Kalau itu dilakukan langsung kerugian itu berubah menjadi laba. Walhasil tidak wajar saja terlalu banyak. Tapi siapa yang mau beli jalan tol di masa yang begini sulit? Tentu ada saja orang yang berkelebihan uang. Masalahnya tinggal ini mau dijual dengan harga berapa. Pemilik uang akan selalu punya pikiran di zaman yang sulit harga barang harus murah. Pemilik jalan tol akan selalu menghitung dengan harga murah itu apakah akan balik modal. Akhirnya akan kembali ke hukum dasar bisnis, siapa yang efisien dialah yang unggul. Waskita akan bisa cepat menjual asetnya kalau bisa menawarkan dengan harga menarik. Tapi bagaimana bisa membuat harga menarik kalau biaya untuk membuat jalan tol itu dulu sudah terlalu tinggi, baik biaya konstruksinya maupun biaya bedah dan pinju. Luar biasa. Beberapa kali saya berharap lewat SW bulan-bulan lalu semoga SW segera jalan dan dana dari Amerika, Uni Emirat Arab, Jepang dan Kanada itu segera masuk ke SWF. Ada yang sudah kehabisan sampai ke Eropa. Ya, sobat era sekalian, ya, itu adalah realitas yang harus dihadapi oleh BUMN. Dan sebenarnya warning sudah dikatakan oleh banyak juga. Saya bukan bilang baru pernah punya pengalaman apa bisa
kita saling ekspresi dalam masa pandemi kalau jasa marga konservatif tentang tol waskita karya sangat istilahnya sangat akomodatif, sangat berani bahwa bisnis jalan tol itu adalah bisnis yang sangat tidak membangun jalan tol bukan waktu yang tidak penting biasanya masalahnya di pembebasan lahan dan ketika sudah beroperasi maka siap-siaplah kendaraan 5 sampai 10 tahun ke depan baru setelah itu bisa berjalan. Masalahnya adalah dalam masa berdarah tersebut dari mana dalam konteks misalnya mereka punya backbone ya, mereka punya pulau punggung itu jalan-jalan tol yang sudah mengekses jalan-jalan tol yang sudah menghasilkan dan penghasilannya relatif lancar jalan-jalan tol di Jabodetabek jalan-jalan tol di Jabodetabek yang menunjang jalan-jalan baru bersama. Nanti kalau waskita karya WTR-nya waskita tolnya dia tidak punya backbone. Ketika dia memiliki jalan tol maka jalan tol tersebut ketika sudah diresmikan maka disitulah harus berjalannya kewajiban pembayaran utang bunga bank misalnya dan 5 sampai 15 tahun ke depan mereka akan berdarah dana. Jadi waskita itu tidak mungkin tiap saat kompensasi karena pasti dia punya keterbatasan. Nah kita tahu bahwa yang namanya proyek infrastruktur itu kan kita sebut jalan tol cash dan cash apalagi sekarang cashless transaction. Kalau yang namanya perusahaan konstruksi bisa saja sudah dihitung penghasilannya tapi uangnya belum ada karena baru dihitung sebagai penghasilan dan ternyata misalnya tagihannya belum cair dan lain sebagainya tapi sudah dihitung. Yang paling spektakuler adalah Garuda kan karena menghitung perjanjian bersama utang padahal di pihak sana belum diumumkan. Jadi pihak yang berutang itu belum diumumkan tapi Garuda sudah mengumumkannya. Itu seperti itu kan. Jadi sobat era sekalian intinya adalah saya tidak terlalu paham soal ekonomi tetapi intinya adalah policy infrastruktur era Jokowi ini membahayakan ya.